Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu dalam lindungan Allah dan dalam keadaan yang sehat walafiat. Ketemu lagi dengan saya pada kali ini, pembelajaran yang ke-6. Hari ini kita akan membahas tentang dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Bagaimana berikut? Pembahasan yang pertama yaitu Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad SAW merasakan keresahan atas perilaku yang dialami oleh masyarakat Arab yang sudah jauh dari nilai-nilai kebenaran. Kemudian Nabi Muhammad SAW melakukan uzlah atau mengasingkan diri di Gua Hiro. Hal ini dilakukan oleh beliau berkali-kali. Maka tepat pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-40 dari kelahirannya, Nabi didatangi Jibril dan menerima wahyu pertama Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Wahyu pertama inilah yang menandakan bahwa Nabi Muhammad SAW dipilih dan diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi utusannya dan Rasul. Setelah wahyu pertama ini Jibril tidak muncul lagi untuk beberapa lama. Sementara Nabi Muhammad SAW terus menantikan wahyu berikutnya dan selalu datang ke Gua Hiro. Dalam keadaan menanti, itulah turun wahyu kedua, yaitu Quran Surah Al-Muddathir ayat 1-7. Selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Dengan turunnya wahyu yang kedua yaitu Quran Surah Al-Muddathir ayat 1-7, Rasulullah SAW mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Nabi mengajak orang-orang yang terdekat dengan beliau. Tujuannya agar mereka lebih dulu percaya kepada seruannya dan mengikutinya. Tempat yang beliau pilih untuk berdakwah adalah rumah Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Akhzumi. Orang-orang yang pertama kali memeluk Islam atau yang dikenal dengan As-Sabiqunal Awwalun, mereka adalah Siti Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, dan Ummu Aiman. Selain yang tersebut di atas, berkat bantuan Siti Khadijah dan Abu Bakar As-Siddiq, dari hari ke hari bertambahlah orang-orang yang beriman kepada seruan beliau, baik pria maupun wanita. Selanjutnya turunlah wahyu yang selanjutnya. Setelah Rasulullah SAW menerima wahyu tersebut, beliau mulai berdakwah secara terang-terangan. Pertama-tama, Nabi mengumpulkan seluruh sanak keluarganya di kaki Gunung Safa untuk mengajak mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, salah seorang pamannya, Abu Lahab, bersikap sinis dan tidak mau menerima dakwah Rasulullah SAW. Banyak cara yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menghambat dakwah Rasul. Di antaranya, mencoba menyuruh pamannya Abu Thalib untuk menghentikan dakwah keponakannya itu. Namun, Nabi Muhammad menolak dan mengatakan, "Demi Allah, meskipun seluruh anggota keluarga memucilkanku, aku akan terus berdakwah menyebarkan ajaran Islam." Kegagalan kafir Quraisy untuk menghambat dakwah Rasulullah menjadikan mereka semakin marah dan emosi. Budak-budak mereka yang masuk Islam dibunuh dan disiksa. Seluruh pengikut Nabi Muhammad SAW selalu diancam dan diteror agar menolak ajakan Nabi Muhammad SAW tersebut.
Abu Jahal, paman Nabi Muhammad SAW, menyewa orang Yahudi untuk mengejek dan mencaci maki Nabi dengan harapan ia berhenti berdakwah. Akan tetapi justru akhirnya si Yahudi itu masuk Islam karena keluhuran akhlak Nabi Muhammad. Setelah kafir Quraisy gagal melakukan tekanan, mereka menawarkan harta benda, wanita, dan pangkat agar Nabi mau meninggalkan dakwahnya. Kaum Quraisy mengutus Utbah bin Rabi'ah untuk menawarkan hal-hal tersebut. Utbah mengatakan, "Hai Muhammad, jika engkau menginginkan kekayaan, saya sanggup menyediakannya. Jika engkau menginginkan pangkat yang tinggi, saya sanggup mengangkatmu menjadi raja. Jika kau menginginkan seorang wanita cantik, saya sanggup mencarikannya dengan syarat kau berhenti melanjutkan dakwahmu." Nabi Muhammad SAW tidak tertarik pada tawaran itu dan terus saja berdakwah. Setelah kaum kafir Quraisy gagal, akhirnya mereka memboikot Nabi Muhammad SAW, Bani Muthalib, dan Bani Hashim. Karena pemboikotan ini, umat Islam terkurung di celah-celah kota Mekah bernama Shib. Pemboikotan ini berlangsung selama 3 tahun, dimulai pada tahun ke-7 kenabian. Isi pemboikotan itu ditulis dalam selembar surat yang berisi: 1. Kaum Quraisy tidak akan menikahi orang Islam. 2. Kaum Quraisy tidak menerima permintaan nikah dari orang Islam. 3. Kaum Quraisy tidak akan melakukan jual beli dengan orang Islam. 4. Kaum Quraisy tidak akan berbicara ataupun menengok orang Islam yang sakit. 5. Kaum Quraisy tidak akan mengantar mayat orang Islam ke kubur. 6. Kaum Quraisy tidak akan menerima permintaan damai dengan orang Islam dan menyerahkan Muhammad untuk dibunuh. Undang-undang pemboikotan itu digantung di dinding Ka'bah. Penulisnya bernama Mansur bin Ikrimah. Setelah 3 tahun, undang-undang tersebut rusak karena dimakan rayap. Kemudian, undang-undang tersebut dirobek oleh Zubair bin Umayyah, Hisham bin Ammar, Mut'im bin Adi, Abu Bakhtari bin Hisham, dan Jama'ah bin Al-Aswad. Mereka merasa kasihan dengan siksaan kaumnya kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib. Selanjutnya yaitu yang terakhir, kesimpulan. Untuk kesimpulannya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW diangkat pada umur ke-40 sejak kelahiran Nabi. Beliau menerima wahyu pertama di Gua Hira, yaitu Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Selanjutnya wahyu yang kedua yaitu Quran Surah Al-Muddatsir ayat 1-7. Dan Nabi Muhammad SAW berdakwah di kota Mekah sangatlah berat. Banyak kaum kafir Quraisy yang menentang beliau. Ada sebutan As-Sabiqun Al-Awwalun, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Dengan kesimpulan tadi, maka berakhir pula pembelajaran kita pada kali ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah bersama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.